Salam ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam kebakaran. Anggota kelompok kami yakni saya sendiri Rudianto beserta teman saya Nurul Huda Yulianto. Tak lupa berterima kasih pula kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Insinyur Nurul Hanani beserta jajaran. Kemudian terima kasih juga kepada Dekan VIA Profesor Dr. Bambang Supriyono MS. Tak lupa juga kepada Kepala Jurusan kita yakni Raden Rustam Hidayat, Dr. Andres MSI, dan dosen pengampu mata kuliah K3 Lingkungan, yakni Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha, AMD HIP, ST MKes Ibu ASEAN Eng. Kebakaran. Apa itu kebakaran? Kebakaran adalah api yang tidak terkendali dan tidak kita kehendaki. Kemudian pemadam kebakaran yakni penanggulangan kebakaran atau pemadaman kebakaran adalah upaya untuk menyadari atau mewaspadai berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran serta melakukan beberapa langkah untuk mencegah kemungkinan tersebut menjadi kenyataan. Dasar-dasar teori kebakaran. Yang pertama yakni teori api. Api didefinisikan kebakaran juga dapat dijelaskan sebagai akibat dari reaksi kebakaran yang cepat. Untuk menimbulkan kebakaran dibutuhkan 3 elemen, yakni bahan bakar, udara, dan sumber panas. Kemudian ada teori segitiga. Terdapat susunan kimiawi dalam proses kebakaran yang secara sederhana disebut dengan istilah segitiga api. Teori ini membutuhkan bahan yang dapat terbakar, kemudian oksigen, dan juga udara atau dari bahan oksidator. Yang ketiga yakni teori bidang 4 api. Teori segitiga api telah berkembang, yaitu ditemukan unsur api yang keempat, yaitu rantai reaksi kimia. Konsep ini disebut teori api tetrahedral. Teori ini didasarkan pada pengembangan bahan pemadam api kimia kering dan bahan pemadam api halon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul Huda Yulianto. Selanjutnya ada dasar hukum K3 kebakaran. Yang pertama ada Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Yang kedua ada Permenaker Trans nomor 2 tahun 1983 tentang instalasi kebakaran alarm otomatis. Yang ketiga ada Kemenaker nomor 186 tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Serta yang keempat ada Instruksi Menteri Tenaga Kerja nomor 11 tahun 1997 tentang pengawasan khusus ketiga penanggulangan kebakaran. Next. Nah, selanjutnya ada penyebab kebakaran. Penyebab kebakaran ada 3, yaitu ada bahan bakar, udara, dan titik nyala. Bahan bakar ada 3 jenis, yaitu ada bahan bakar padat, bahan bakar cair, dan bahan bakar gas. Yang kedua ada udara. Udara mengandung berbagai macam gas, termasuk oksigen dan nitrogen. Oksigen merupakan bagian dari segitiga pembakaran. Jadi gas ini merupakan bagian penting dari proses pembakaran. Nah, yang ketiga ada titik nyala. Titik nyala ini sering dikatakan sebagai peletup. Beberapa penyebabnya antara lain yaitu gesekan, konsleting listrik, percikan api, panas, dan tekanan. Next. Ya, nah, selanjutnya ada faktor terjadinya kebakaran.
Yang pertama adalah kebakaran yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Kebakaran akibat pembakaran spontan adalah faktor terjadi kebakaran nomor 2. Dan yang terakhir ada kebakaran yang disebabkan oleh kejadian alam. Nah, selanjutnya ada penanggulangan kebakaran. Yang pertama ada pemadaman api sejak dini. Pemadaman api sejak dini ini adalah langkah yang sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya kebakaran. Beberapa alat yang diperlukan pada tahap ini adalah alat pemadam api ringan atau APAR, hidran dengan air bertekanan tinggi, serta fix system yang terpasang di gedung-gedung, serta peralatan lain di sekitar kita yang dapat kita temui seperti karung goni, selimut, dan barang-barang lainnya yang menyerap air dan menutup api hingga terpisah dengan udara. Nah, yang kedua adalah mencegah api tumbuh. Pencegahan kebakaran ini dilakukan dengan memisahkan 3 unsur kebakaran melalui 3 macam cara, yaitu pengisolasian, pendinginan, serta penguraian. Dalam implementasi 3 cara ini tergantung situasi dan kondisi saat terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, saat terjadinya kebakaran, dengan segera harus bisa membuat keputusan cara mana yang harus diterapkan. Yang terakhir ada mengontrol asap. Asap sangatlah membahayakan bagi kesehatan, bahkan sering merenggut nyawa banyak orang dalam kejadian kebakaran yang sering disebabkan oleh menghirup asap yang berlebih. Oleh karena itu, munculnya asap harus segera dapat diatasi dengan baik, yaitu dengan cara penerapan tata udara sesuai standar pada suatu bangunan dan pemasangan alat deteksi asap. Next. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami, silakan untuk bertanya. Permisi untuk kelompok 13. Saya izin bertanya. Saya Albertus Reinhardt, mau bertanya. Menurut kalian, penanggulangan kebakaran pada perusahaan di Indonesia ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada apa belum? Dan bagaimana usaha pemerintah menindaklanjuti perusahaan yang sistem pemadam kebakarannya masih kurang? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudara Albertus Reinhardt atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain, karena kami membuka 2 pertanyaan. Izin bertanya kepada kelompok 13 atas nama Daniel Erlangga Putra Mahmudi, NIM 1950 30 80 711 015. Izin bertanya terkait kategori apa, sebutkan kategori dari kebakaran dan dampak yang ditimbulkan dari kebakaran tersebut, kayak misalnya api kebakaran besar timbulkan itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudara Daniel Erlangga Putra Mahmudi atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Albertus Reinhardt. Menurut pendapat kami, sistem penanggulangan kebakaran di perusahaan di Indonesia khususnya sudah cukup sesuai dengan prosedur yang ada, karena setiap perusahaan telah menyediakan alat pemadam kebakaran seperti APAR atau alat pemadam api ringan, hidran dengan bertekanan air tinggi, serta penerapan tata udara yang sesuai dengan standar pada suatu bangunan, dan pemasangan alat deteksi asap. Nah, upaya pemerintah untuk menindaklanjuti perusahaan yang sistem pemadam kebakarannya masih kurang, yaitu dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar, serta seperti dicabutnya izin usaha karena di K3 kebakaran ini telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang telah dibuat. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan
pertanyaan dari saudara Daniel Erlangga Putra Pambuda. Beberapa jenis kebakaran, ya ada 6, yakni kebakaran kelas A adalah kebakaran yang menyangkut benda-benda padat kecuali logam, seperti kebakaran yang disebabkan oleh kayu, kertas, kain, plastik, dan sebagainya. Kemudian kebakaran kelas B adalah kebakaran bahan premium, bensin, LPG, minyak goreng, dan lain-lain. Kemudian ada kebakaran kelas C. Kebakaran ini disebabkan oleh instalasi listrik yang bertegangan. Kemudian ada kebakaran kelas D, yakni kebakaran yang terjadi pada benda-benda logam padat seperti magnesium, aluminium, natrium, kalium, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebakaran kelas E, kebakaran yang disebabkan oleh adanya hubungan arus pendek pada peralatan elektronik. Kemudian ada kebakaran kelas K, yakni kebakaran yang disebabkan oleh bahan akibat konsentrasi lemak yang tinggi. Lalu menurut kami ada 3 dampak yang disebabkan oleh kebakaran, yakni yang pertama apabila terjadi di lingkungan padat penduduk, yakni pasti kemungkinan besar akan kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, yang pastinya akan mengalami kerugian material yang besar, dan kemungkinan yang terburuk adalah mengalami luka atau cedera atau kebakaran. Baik, karena pertanyaan telah terjawab semuanya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.